Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan kita pada hari ini bisa mendapatkan nikmat yang paling penting, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Kemudian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lainnya. Ya, kita langsung saja ya ke pembahasan yang berikutnya ya. Bersama saya Muhammad Fajri, ya, kita membedah buku Adabku Keseharianku, di mana yang pertemuan pertama kemarin kita sudah membedah ya adab kepada Allah yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Sekarang adab kepada Allah yang kedua, yaitu kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna syirik? Ya. Syirik secara bahasa itu artinya menjadikan sesuatu tidak sendirian, atau menduakan, atau menyekutukan, atau bahasa yang lebih kasar sedikit itu menduakan, menyelingkuhi, ya, seperti itu. Nah, secara istilah, maka syirik ini adalah yaitu mempersembahkan sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, namun dia persembahkan juga kepada orang lain, seperti itu. Kepada sesuatu yang lain, seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak sendirian, ya, yang dijadikan sebagai sembahan. Dia minta kepada yang lain, ya. Dia minta kepada benda-benda yang lain, seperti itu. Maka itulah disebut kesyirikan. Nah, kemudian muallif ya menulis ya pendapatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, beliau rahimahullah mengatakan bahwasannya haqiqatus syirki billah an ya'budal makhluk kama ya'budullah au yu'azzima kama yu'azzimullah au yasrifu lahu naw'un min khasaisir rububiyyati wal ilahiyyati. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, beliau mengatakan bahwasannya hakikat dari kesyirikan yaitu apa? Yaitu yang pertama, yaitu menyembah makhluk kepada seperti menyembah Allah. Kemudian yang kedua yaitu mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah, dan yang ketiga memalingkan salah satu kekhususan Allah kepada makhluk dalam bentuk rububiyah ataupun dalam bentuk uluhiyah, ya. Kemudian ya, saya juga menulis ya di sini ya bahwasannya eh, contoh-contoh contoh-contoh keseharian kita nih. Keseharian kita apa saja sih contoh-contoh kesyirikan itu? Ya, di mana kesyirikan itu adalah dosa yang besar, dosa yang nomor satu, dosa besar yang nomor satu. Bayangkan saja ya, ketika suami suami atau istri itu diselingkuhi oleh pasangannya, ya, itu sangat sakit hati, ya. Bagaimana yang kalau kita selingkuhi itu adalah Allah, bagaimana yang kita duakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dosa besar. Maka dari itu salah satu saya menyebutkan contohnya, ya, yang pertama yaitu seseorang mempersembahkan ibadah salat kepada berhala. Nah, itu. Yang kedua, yaitu seseorang mengagungkan seorang kiai dengan penuh pengagungan, ya, dengan sujud, ya, kemudian meyakini ya, seorang kiai tersebut atau seorang ustadz tersebut atau seorang masyayikh ya, mempunyai kuasa-kuasa terhadap nasib, rezeki, atau mempunyai kekuatan-kekuatan yang lainnya yang mereka yakini ya, mempunyai kekhususan lainnya ya, sama seperti kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seseorang yang mengetahui tentang masa depan, ya, masa depan, noh, kira-kira nanti di tahun sekian akan terjadi kiamat. Maka itu sebuah kesyirikan. Kenapa
itu dalam hal itu disebut kesyirikan karena yang hanya mengetahui hal yang gaib atau yang tidak tampak itu adalah hanya Allah yang tahu. Khusus Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, ya. Tapi kita mengambil haknya Allah, maka itu tidak boleh. Jadi yang hanya tahu tentang perkara gaib seperti hari kiamat, seperti masa depan, seperti rezeki, seperti jodoh, ya seperti itu ya, atau seperti hal-hal yang lainnya, maka itu hanya Allah yang tahu. Mati, kapan kita mati, hanya Allah yang tahu. Maka siapa ada yang berani mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku kalau dia bisa meramal masa depan, dia bisa meramal jodoh, maka dia termasuk syirik besar, ya, syirik besar atau menyekutukan Allah. Yang harusnya hak ini hak Allah, dia ambil, ya, dia ambil. Kemudian contoh yang terakhir yang saya tulis di buku ini ada bahwasannya seseorang meyakini dalam hatinya atau merasa takut kalau dipecat dari pekerjaannya, ya. Seolah-olah yang memberikan rezeki itu adalah bosnya. Nah, jadi ada orang, ya, yang meyakini, ya, bahwa dirinya itu takut seandainya dia dipecat. Wah, aku mau makan apa ya besok? Wah, aku mau dapat uang dari mana? Jadi seolah-olah ketika dia itu dipecat oleh bosnya, seolah-olah rezeki itu datang dari bos. Seolah-olah yang memberikan jaminan itu adalah bos. Maka itu termasuk kesyirikan. Yang harusnya hak ini untuk Allah. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan bos. Maka dari itu, ya, kita tidak boleh, ya, seperti itu. Kemudian, ya, ada perkara-perkara, ya, yang tidak diperbolehkan juga, ya, yaitu termasuk perkara kesyirikan juga tadi yang saya sebutkan, yaitu tentang sujud kepada manusia, ya. Sujud kepada manusia ini terbagi menjadi dua. Ada sujud dalam bentuk penghormatan, ada sujud dalam bentuk pengibadahan kepada manusia tersebut atau kepada sesuatu tersebut, ya. Nah, untuk sujud penghormatan, maka Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwasannya wa amma ma yaf'aluhu awamul fuqara washibahuhum min sujudihim baina yadayhil masyayikh wa rubbama kanu muhaddithin fahuwa haramun bi ijma'il muslimin. Dan adapun kata Imam Nawawi, ya, orang awam atau orang yang semisalnya yang yang sujud kepada syekh, ya, walaupun syekh itu, ya, ahli hadis, maka kata beliau apa? Hukumnya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin. Haram hukumnya, ya. Tapi tidak termasuk keluar dari Islam, tidak. Tapi dosanya dosa besar, seperti itu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasannya wa minha ma yaf'aluhu katsiruna minal jahalati minas sujudi baina yadayil masyayikh idza qasadu ibadatahum au at-taqarruba ilaihim wa in qasadu ta'zimahum au atlaqu fala yakunu kufran bal huwa haraman qat'an. Jadi kata beliau, ya rahimahullah taala, bahwasannya di antara yang membatalkan Islam itu adalah orang-orang bodoh melakukan sujud kepada masyayikhnya, ya, kepada syekhnya atau kepada gurunya, ya, dengan tujuan untuk beribadah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hukumnya haram, ya. Hukumnya haram dan itu bisa
mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi dua sudah. Nah, apabila hanya bentuk penghormatan, ya, maka tidak membatalkan keislamannya, namun dihukumi apa? Dosa besar, seperti itu. Jadi jelas ya, sujud kepada manusia, ya, itu sama-sama dosa besar, ya. Sujud kepada manusia, kepada orang tua kita, kepada bos kita, kepada siapapun. Kalau kita itu melakukan sujud kepada manusia, ya, maka hukumnya menurut para ulama itu hukumnya haram. Kalau hanya sebagai penghormatan dan dosa besar. Tapi kalau sebagai bentuk peribadatan, meminta-minta, ya, meminta-minta, meminta doa, ditambah dengan sujudnya tadi, maka itu sebuah pembatal keislaman. Maka dari itu adalah hal yang sangat berbahaya ya, bagi kita ya, kalau seandainya kita itu melakukan hal-hal yang seperti ini, itu sangat sangat berbahaya. Ya. Kemudian banyak juga terjadi di kalangan kita, ya, kaum muslimin, ya, yang terlalu mengagungkan kuburan, ya. Ziarah kubur itu tidak dilarang, bahkan disunahkan. Namun saat ziarah, tujuan kita yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mendoakan mayit atau mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut, sehingga orang tersebut terhindar dari siksa api neraka dan mendapatkan kenikmatan kubur. Kemudian tujuan yang kedua ketika kita ziarah kubur itu adalah mengingat kematian, supaya kita itu mengingat kematian. Ya. Akibat dari ingat kematian, kita itu lebih berhati-hati dalam berbuat dosa. Hanya itu saja, ya, tujuan ziarah kubur. Adapun seandainya ada seseorang, ya, minta-minta di kuburannya, di kuburan orang lain, misalnya dia datang nih kepada kuburan orang tuanya, minta, ya, seperti ini biasanya, "Ibu, besok saya mau menikah, ya, tolong doakan saya supaya pernikahan saya lancar, ya, supaya tidak ada gangguan," misalnya seperti itu. Maka itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, minta-minta kepada sesuatu yang tidak bisa menolong. Minta-minta kepada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa memberikan manfaat dan yang tidak bisa memberikan mudarat, itu sebuah kesyirikan, ya. Padahal yang memberikan sebuah kenikmatan itu bukan manusia dan bukan pula mayat. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, kita berusaha, ya, agar kita menjauhi perkara-perkara, ya, yang syirik ini. Karena syirik merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Dan kalau kita mati, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah, ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik apabila Allah kehendaki. Jadi kalau seandainya kita itu mati dalam keadaan kita itu belum bertobat kepada Allah, ya, dalam melakukan berbuat syirik, ya, maka kita tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tidak akan masuk surga selama-lamanya. Maka dari itu kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan syirik di keseharian kita. Seperti pergi ke dukun, pakai penglaris, pakai jimat, pakai pelet, ya. Kemudian kita tuh bergantung kepada manusia berlebihan. Kita mengetahui hal-hal yang gaib misalnya, masa depan, maka kita sebisa mungkin atau termasuk minta-minta kuburan tadi yang saya sebutkan atau sujud kepada manusia, maka kita sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal itu karena itu dapat menyebabkan, ya, menyebabkan kita termasuk kepada perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Insyaallah kita akan ketemu pada pertemuan yang berikutnya membahas tentang adab kepada Allah yang berikutnya. Ya. Eh, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.